Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sigit Pratama Ramadan dengan NIM 2250 191 190. Saya dari kelas E dari angkatan 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari tugas sebelum praktikum farmasi terpadu. Di minggu ini, saya mendapatkan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 4. Bab 4 yang mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Baik, di sini tercantum untuk format tugas sebelum praktikum. Di sini terdapat ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, yaitu ada sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia, dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Untuk soal yang ketiga, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera yang tertera pada FHI atau disebut juga Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Untuk format tabel berikut, untuk format tabelnya mencakup keterangan metode pengujian, prinsip pengujian, dan parameter kunci yang diamati. Di sini terdapat keterangannya ada 7. Yang pertama ada susut pengeringan, kedua kadar air, ketiga kadar sari, keempat kadar abu total, yang kelima KLT atau disebut juga kromatografi lapis tipis, yang keenam kadar kandungan minyak atsiri, dan yang ketujuh kadar flavonoid total. Baik, di sini terdapat pertanyaan untuk soal nomor 1, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia, dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Untuk jawaban nomor 1, yaitu ada 3 parameter. Untuk parameter yang pertama, yaitu parameter mutu simplisia bahan baku kering. Di sini terdapat poin-poinnya. Untuk poin yang pertama, yaitu ada organoleptik. Organoleptik yaitu mengenai warna, bau, rasa, tekstur, pemeriksaan indrawi untuk identifikasi awal. Yang kedua, ada makroskopis. Makroskopis mengenai morfologi yang mencakup bentuk daun, tepi urat, ukuran potongan. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada mikroskopis. Mikroskopis mencakup identifikasi seluler yang mengenai stomata, serat, kristal, trikoma untuk konfirmasi identitas.
Untuk poin yang keempat, yaitu ada kadar air atau susut pengeringan. Kadar air atau susut pengeringan adalah menentukan kadar air untuk stabilitas dan penyimpanan. Untuk poin yang kelima, yaitu ada kadar abu total. Kadar abu total menunjukkan jumlah bahan anorganik total. Indikator indikator kontaminasi tanah atau das. Untuk poin yang keenam, ada abu tidak larut asam. Abu tidak larut asam yaitu bagian abu yang menandakan kontaminasi silika atau tanah. Untuk poin yang ketujuh, yaitu ada kadar sari. Kadar sari adalah kemampuan ekstraksi senyawa polar atau semipolar. Untuk poin yang kedelapan, itu ada kadar bahan aktif penanda. Kadar bahan aktif penanda adalah kandungan senyawa penanda, misalnya quercetin dan kurkumin untuk standarisasi. Untuk poin yang kedelapan, kadar bahan ak- untuk poin yang kesembilan, yaitu adalah pencemaran. Pencemaran adalah jumlah bahan asing seperti seperti tanah, pasir, dan serangga. Untuk poin yang ke-10 ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah batas total flat count, kamir, kapang, E. coli, salmonella sesuai monografi standar. Untuk poin yang ke-11 yaitu ada logam berat. Logam berat seperti Pb, Cd, Hg, As sesuai ambang batas regulatori. Untuk poin yang selanjutnya, yang ke-12 yaitu residu pestisida atau aflatoksin. Residu pestisida atau aflatoksin digunakan bila bahan diduga terpapar. Baik, di sini selanjutnya tercantum untuk parameter yang kedua, yaitu parameter mutu ekstrak, kental, atau serbuk ekstrak. Ekstrak dinilai sebagian besar sama dengan simplisia, ditambah uji spesifik persediaan ekstrak. Di sini juga terdapat poin-poinnya. Untuk poin yang pertama, yaitu penampilan dan fisik organoleptik. Sama seperti sebelumnya, penampilan fisik dan organoleptik mencakup warna, bau, viskositas. Untuk ekstrak kental atau penampakan serbuk. Untuk poin yang kedua, yaitu ada rendemen atau persen ekstrak. Rendemen atau persen ekstrak ya, adalah perbandingan berat ekstrak terhadap bahan awal atau disebut juga efisiensi ekstraksi. Untuk poin yang ketiga adalah kadar air atau susut pengeringan. Kadar air atau susut pengeringan penting untuk stabilitas ekstrak. Poin yang keempat ada kadar abu dan abu telarut asam. Kadar abu dan tal- kadar abu dan abu talarut asam digunakan sebagai indikator bahan anorganik dalam ekstrak. Untuk poin yang kelima, yaitu ada nilai sari. Nilai sari adalah kadang dilaporkan untuk menunjukkan profil ekstraksi. Untuk poin yang keenam, yaitu ada identitas KLT atau disebut kromatografi lapis tipis, ada juga HPTLC dan HPLC, dan spektrofotometri. Identitas tersebut digunakan sebagai pembuktian keberadaan profil kimia dan pembandingan dengan standar. Untuk poin yang ketujuh,
yaitu ada kadar senyawa penanda. Kadar senyawa penanda digunakan sebagai penetapan kuantitatif terhadap marker untuk standarisasi batch. Untuk poin yang kedelapan, yaitu ada sisa pelarut. Sisa pelarut digunakan apabila jika pelarut organik digunakan gizi sesuai batas ICH. Selanjutnya, untuk poin ke-9, yaitu ada mikrobiologi dan logam berat. Sama seperti sama seperti sebelumnya, yaitu simbilsia, batas khusus untuk ekstrak. Baik di sini untuk baik di sini tercantum untuk jawaban parameter yang ketiga, yaitu parameter mutu untuk sediaan obat bahan alam atau disebut juga produk jadi. Contohnya kapsul, tablet, sirup, jamu jadi, dan salep, dan sebagainya. Di sini juga tercantum poin-poin. Untuk poin yang pertama, yaitu ada identitas. Identitas adalah uji identitas bahan aktif atau profil kromatografi sesuai monografi. Untuk poin yang kedua, yaitu ada kadar. Kadar adalah kandungan bahan aktif atau disebut marker per dosis per gram. Harus sesuai klaim. Untuk poin yang ketiga, untuk poin yang ketiga, yaitu ada keseragaman isi atau keseragaman kandungan. Keseragaman isi atau keseragaman kandungan digunakan pada sediaan kapsul atau tablet atau sediaan terukur. Untuk poin yang keempat, yaitu ada keseragaman massa. Keseragaman massa digunakan bila bukan sediaan yang mengandung zat aktif terukur. Untuk poin yang kelima, yaitu ada kehilangan pengeringan atau disebut juga kadar air. Kehilangan pengeringan atau kadar air mempengaruhi stabilitas sediaan. Untuk poin yang keenam, yaitu uji fisik spesifik sediaan. Uji fisik spesifik sediaan, misalnya waktu hancur atau desintegrasi, koma, pelepasan atau larut disolusi untuk bentuk sediaan tablet atau kapsul. Lalu, viskositas dan pH untuk sediaan sirup atau suspensi. Selanjutnya, penampilan dan konsistensi untuk sediaan salep. Untuk poin yang ketujuh, yaitu stabilitas atau masa simpan. Stabilitas atau masa simpan digunakan untuk menetapkan tanggal kadaluarsa dan kondisi penyimpanan. Untuk poin yang kedelapan, yaitu ada mikrobiologi. Mikrobiologi yaitu batas bioburden, kontrol jamur, bakteri patogen sesuai jenis sediaan. Untuk poin yang kesembilan, yaitu logam berat dan sisa pestisida atau disebut juga aflatoksin. Logam berat dan sisa pestisida atau aflatoksin tercantum persyaratan keamanan pangan atau obat. Untuk poin yang ke-10, yaitu sisa pelarut dan bahan tambahan atau sering kita sebut eksipien. Sisa pelarut dan bahan tambahan adalah pemeriksaan sesuai ICH atau monografi. Baik, di slide ini tercantum untuk pertanyaan soal nomor 2, yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan
di Pharmacope Herbal Indonesia? Di sini tercantum jawaban untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini terdapat poin-poin. Untuk poin yang pertama, yaitu ada kromatografi lapis tipis atau kita sebut KLT. Prinsip dan penggunaan kromatografi lapis tipis atau disebut KLT adalah pemisahan komponen pada plat tipis yang yang mengandung silika atau alumina. Penggunaannya juga kromatografi untuk identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian profil kimia. Kromatografi lapis tipis atau kita sebut KLT sering dipakai sebagai screening identitas dan untuk uji kesamaan batch. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, atau kita sebut HPLC. Prinsip dan penggunaan kromatografi cair kinerja tinggi adalah pemisahan dan kuantifikasi komponen berdasarkan interaksi dengan kolom. Kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut HPLC sangat dipakai untuk penentuan kandungan marker. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada kromatografi gas atau GC. Prinsip dan penggunaan dari kromatografi gas atau GC adalah analisis senyawa volatil. Contohnya, minyak atsiri dan terpen. Untuk poin yang keempat, yaitu spektrofotometri UV visible. Prinsip dan penggunaan dari spektrofotometri UV visible yaitu pengukuran dan absorbansi larutan untuk penentuan total kelas senyawa. Poin selanjutnya yaitu spektroskopi inframerah atau yang sering kita sebut FTIR dan spektrofotometri massa atau disebut MS. Prinsip dan penggunaan FTIR adalah untuk identifikasi gugus fungsi. Sedangkan untuk spektrometri massa atau disebut MS adalah untuk identifikasi molekul dan konfirmasi struktur, terutama pada penelitian atau karakterisasi. Untuk poin selanjutnya, yaitu ada metode gravimetri dan titrimetri klasik. Prinsip dan penggunaan dari metode gravimetri dan titrimetri klasik adalah pengujian abu total, abu tidak larut dengan asam, kadar abu dilakukan secara gravimetri, titrasi asam basa atau redox untuk kandungan tertentu bila relevan, misalkan asam organik dan peroksida. Ini bagian parameter fisikokimia standar. Untuk selanjutnya, yaitu tercantum pertanyaan untuk soal nomor 3. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI atau kita sebut Pharmacope Herba Indonesia sesuai tabel berikut. Baik, untuk keterangan yang pertama, yaitu ada susut pengeringan. Metode pengujian dari metode pengujian dari susut pengeringan, yaitu yang pertama ada metode open biasa atau gravimetri. Prinsip dari metode open biasa adalah sampel dikeringkan dalam open pada suhu tertentu, biasanya pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius, hingga bobot konstan. Kelebihan dari metode open biasa yaitu akurat dan standar farmakope. Kekurangan
dari metode open biasa, yaitu waktu membutuhkan yang sangat lama, 2 hingga 5 jam, dan tidak cocok untuk bahan yang mudah terurai oleh panas. Untuk metode selanjutnya, yaitu ada metode open vacuum. Metode open vacuum prinsipnya yaitu pengeringan dilakukan di bawah tekanan rendah, vakum, dengan suhu lebih rendah 40 hingga 60 derajat Celcius. Kelebihan dari metode open vacuum yaitu cocok untuk bahan yang tidak tahan panas dan mengurangi oksidasi. Kekurangan dari metode open vacuum yaitu alat lebih mahal dan waktu pengeringan lebih lama. Untuk metode selanjutnya yaitu ada metode desikator. Prinsip dari metode desikator yaitu sampel dikeringkan dalam desikator yang berisi bahan penyerap air. Misalnya silika gel. Kelebihan dari metode desikator yaitu tidak perlu pemanasan tinggi dan cocok untuk bahan sensitif terhadap panas. Kekurangan dari metode desikator yaitu kurang akurat dibanding open dan prosesnya lama. Prinsip pengujian dari susut pengeringan yaitu menentukan, maaf, prinsip pengujian dari susut pengeringan yaitu menentukan jumlah zat yang hilang, terutama air dan zat volatil. Dari suatu bahan ketika dipanaskan pada suhu tertentu hingga beratnya menjadi konstan. Parameter yang diamati pada susut pengeringan yaitu ada berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan. Berat awal atau kita sebut W1 artinya berat sampel sebelum dikeringkan. Dan berat akhir atau kita sebut W2 yang artinya berat sampel setelah dikeringkan dan mencapai bobot konstan. Selisih berat W1 dikurangi W2 menunjukkan jumlah air kadar jumlah air dan zat volatil yang hilang. Untuk parameter yang kedua yaitu ada suhu pengeringan. Suhu pengeringan biasanya pada suhu 1 hingga 105 derajat Celcius untuk bahan umum. Suhu pengeringan bisa lebih rendah pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius pada pengeringan vakum untuk bahan sensitif panas. Suhu ini Suhu ini menjadi parameter penting agar pengeringan cukup untuk penguapan air tetapi tidak merusak bahan. Untuk parameter yang selanjutnya yaitu ada waktu pengeringan. Waktu pengeringan umumnya 3 jam atau sampai berat konstan. Selisihnya kurang dari 0,5 mg antara dua penimbangan. Waktu pengeringan dipengaruhi oleh sifat bahan, ketebalan, dan suhu open. Untuk parameter selanjutnya yaitu ada persentase susut pengeringan. Baik, selanjutnya untuk keterangan yang kedua yaitu ada kadar air. Kadar air adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan dinyatakan dalam persen. Uji kadar air penting untuk menentukan kestabilan, umur simpan, dan kualitas bahan obat, pangan, dan kosmetik. Metode pengujian dari kadar air, yaitu ada metode azeotropi, destilasi, toluena. Prinsip dari metode azeotropi atau disebut destilasi toluena adalah air dalam sampel didestilasi bersama pelarut organik, misalnya toluena. Campuran air sama toluena akan terpisah dan volume air yang terpisah diukur langsung. Kelebihan dari metode azeotropi atau destilasi toluena adalah cocok untuk bahan berminyak atau bahan yang tidak dapat dikeringkan dengan open dan tidak merusak bahan aktif. Kekurangannya yaitu membutuhkan alat destilasi dan tidak seakurat Karl Fisker untuk kadar air kecil.
Untuk metode pengujian selanjutnya itu ada metode gravimetri. Prinsip prinsip dari metode gravimetri yaitu air diuapkan dari sampel dengan cara pemanasan pada suhu tertentu. Biasanya pada suhu 1 hingga 1,5 derajat Celcius sampai berat berat konstan. Selisih beratnya, selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan menunjukkan kadar air. Kelebihan dari metode gravimetri yaitu sederhana dan murah dan banyak digunakan dalam laboratorium umum. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk bahan yang mudah rusak karena panas. Waktu pengujian relatif lama. Prinsip pengujian dari kadar air yaitu menentukan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan dengan cara mengeluarkan, menguapkan, atau bereaksi secara kimia dengan air tersebut. Lalu, mengukur besarnya air yang hilang atau bereaksi. Parameter yang diamati. Parameter yang diamati pada kadar air. Yang pertama ada berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan. Sama seperti sebelumnya, berat awal dinotasikan sebagai W1 dan berat air dinotasikan sebagai W2. Selisih antara W1 dan W2 menunjukkan jumlah air yang hilang dari bahan. Parameter ini adalah yang paling utama dalam metode gravimetri atau open. Untuk parameter yang selanjutnya yaitu ada suhu pengeringan. Suhu pengeringan biasanya antara pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius untuk bahan umum. Bis- Suhu pengeringan bisa lebih rendah pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius untuk bahan sensitif panas. Misalnya pada open, vakum, atau halogen analyzer. Suhu berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas penguapan air. Untuk parameter selanjutnya, yaitu ada parameter waktu pengeringan. Waktu pengeringan ditentukan berdasarkan jenis bahan, umumnya 2 hingga 5 jam atau sampai bobot konstan. Pengeringan dianggap selesai jika selisih berat antar penimbangan kurang dari 0,5 mg. Waktu pengeringan mempengaruhi ketepatan hasil kadar air. Untuk parameter selanjutnya, yaitu ada persentase kadar air. Selanjutnya, untuk keterangan yang ketiga, yaitu ada kadar sari. Kadar sari adalah jumlah zat yang dapat terekstraksi dari simplisia menggunakan pelarut tertentu. Tujuannya untuk mengetahui jumlah komponen aktif yang larut dalam pelarut polar atau nonpolar, yang mencerminkan kualitas dan kemurnian senyawa, dan kemurnian simplisia. Metode pengujian dari kadar sari, yaitu ada metode kadar sari larut dalam air, yang mempunyai prinsip menentukan jumlah senyawa yang larut dalam air, pelarut polar dari simplisia. Untuk metode yang kedua, yaitu ada metode kadar sari larut dalam etanol. Metode kadar sari larut dalam etanol mempunyai prinsip, yaitu menentukan jumlah senyawa yang larut dalam pelarut etanol mewakili senyawa semipolar. Prinsip pengujian dari kadar sari, yaitu proses pelarutan senyawa kimia yang terdapat dalam simplisia oleh pelarut tertentu. Kemudian, diukur jumlah zat yang terekstrak melalui penguapan dan penimbangan residu. Parameter yang diamati pada kadar sari, yaitu ada berat simplisia awal. Berat simplisia awal merupakan berat serbuk simplisia yang digunakan dalam pengujian, biasanya 15, biasanya kurang lebih 5 gram. Berat ini menjadi dasar perhitungan kadar sari. Fungsi dari berat simplisia awal yaitu menentukan jumlah bahan uji awal untuk menghitung hasil akhir dalam persen terhadap bobot bahan kering. Untuk parameter yang kedua, yaitu ada jenis pelarut yang digunakan. Contohnya, air suling untuk kadar sari larut air, etanol 95% untuk kadar sari larut etanol. Kadang digunakan pelarut lain seperti N-heksan, metanol, atau etil asetat, tergantung jenis senyawa yang ingin diuji. Fungsi dari parameter ini yaitu menentukan jenis senyawa yang dapat larut polar, semipolar, atau nonpolar. Untuk parameter yang ketiga yaitu volume pelarut. Volume pelarut umumnya 100 ml
pelarut per 5 gram simplisia. Volume harus tetap agar harus tetap volume harus tetap agar hasil bisa dibandingkan antar sampel. Fungsi dari parameter volume pelarut adalah menjaga konsistensi rasio bahan dan pelarut yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Untuk parameter selanjutnya yaitu waktu perendaman dan pengocokan. Proses ekstraksi dilakukan dengan perendaman 24 jam, 6 jam pertama dikocok sering, 18 jam berikutnya dibiarkan tenang. Fungsinya yaitu memberi waktu agar senyawa aktif dapat larut sempurna dan tercapai keseimbangan konsentrasi antara bahan dan pelarut. Untuk poin selanjutnya yaitu ada volume filtrat yang digunakan. Biasanya diambil 25 mili filtrat untuk diuapkan dalam cawan penguap. Volume ini harus sama untuk semua sampel agar hasil representatif. Fungsi dari volume filtrat yang diuapkan yaitu menstandarkan volume ekstrak yang diuji agar hasil dapat dibandingkan. Untuk parameter yang keenam, yaitu ada berat residu kering. Residu adalah zat padat yang tertinggal setelah pelarut diuapkan. Dan residu dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Fungsi dari parameter ini yaitu menunjukkan jumlah zat aktif yang terekstrak dari bahan oleh pelarut tertentu. Untuk parameter yang terakhir, yaitu ada persentase kadar sari. Fungsinya yaitu menjadi hasil akhir pengujian yang menggambarkan kemampuan bahan menghasilkan ekstrak larut. Baik, untuk keterangan yang keempat, yaitu ada kadar abu total. Kadar abu total adalah jumlah seluruh mineral anorganik yang tersisa setelah bahan organik dalam simplisia dibakar sempurna pada suhu tinggi. Kadar abu total menunjukkan sisa residu anorganik seperti garam mineral, Na, K, Ca, Mg, Fe, fosfat, sulfat, silikat, dan lain-lain setelah proses pengabuan. Untuk metode pengujian dari kadar abu total, yaitu ada metode langsung, pengabuan kering. Metode ini adalah cara standar yang paling sering digunakan, dan ada metode tidak langsung, pengabuan basah. Metode ini digunakan bila bahan mengandung unsur mineral, mudah menguap, sehingga diperlukan bahan kimia pengoksidasi. Prinsip pengujian dari kadar abu total, yaitu pembakaran bahan pembakaran bahan pada suhu tinggi, kurang lebih 500 hingga 600 derajat Celcius, hingga semua zat organik terurai menjadi gas dan hanya residu anorganik abu yang tersisa. Parameter yang diamati pada kadar abu total. Yang pertama, yaitu ada berat abu. Berat abu adalah massa residu anorganik yang tertinggal setelah proses pengabuan. Tujuannya menunjukkan jumlah total komponen anorganik, mineral, dan kontaminan anorganik dalam sampel. Cara pengamatan dari berat abu, yaitu menimbang cawan sebelum dan sesudah pengabuan, lalu menghitung selisih beratnya. Untuk parameter yang kedua, yaitu ada berat sampel awal. Berat sampel awal adalah massa bahan sebelum proses pengabuan. Tujuan dari parameter ini yaitu sebagai pembanding untuk menghitung persentase kadar abu dari berat bahan kering atau awal. Untuk parameter yang ketiga, yaitu ada persentase kadar abu total. Persentase kadar abu total adalah perbandingan antara berat abu yang diperoleh terhadap berat sampel awal. Tujuannya menunjukkan total kandungan mineral dan bahan anorganik dalam sampel. Selanjutnya, untuk keterangan yang kelima, yaitu ada KLT, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas daya tarik antara fase diam dan fase gerak pada lapisan tipis adsorben yang dilapiskan di atas plat, biasanya kaca, aluminium, atau plastik. KLT banyak digunakan dalam analisis kualitatif, mengidentifikasi senyawa, pemantauan reaksi kimia, dan
Uji kemurnian bahan alami atau obat. Metode pengujian dari KLT, yaitu ada KLT kualitatif, tujuannya, yaitu mengetahui ada atau tidaknya suatu senyawa tertentu dalam sampel. Prinsip dari KLT kualitatif yaitu dibandingkan nilai RF dan pola noda sampel dengan standar pembanding. Contoh penggunaannya, identifikasi senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, atau saponin dalam ekstrak tanaman. Untuk metode pengujian yang kedua, yaitu ada KLT kuantitatif. KLT kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah kadar suatu senyawa dalam sampel. Prinsip dari KLT kuantitatif yaitu intensitas warna atau luas noda pada plat diukur dengan densitometer atau scanner KLT. Kemudian dibandingkan dengan kurva standar. Contoh penggunaannya, penetapan kadar kurkumin dalam ekstrak kunyit menggunakan KLT densitometri. Baik untuk metode pengujian yang ketiga, yaitu ada KLT preparatif. Tujuan dari KLT preparatif yaitu memisahkan dan mengambil kembali senyawa hasil pemisahan dalam jumlah lebih besar untuk analisis lanjutan. Prinsipnya yaitu menggunakan lapisan absorben lebih tebal dan volume sampel lebih banyak. Setelah pengembangan, pita senyawa diambil dan ekstraksi dari plat. Contoh penggunaannya yaitu isolasi senyawa aktif dari ekstrak tumbuhan untuk analisis struktur lebih lanjut. Untuk metode selanjutnya yaitu ada KLT dua dimensi. KLT dua dimensi mempunyai tujuan, yaitu memperoleh pemisahan yang lebih baik dari campuran kompleks. Prinsip dari KLT dua dimensi yaitu plat dikembangkan dua kali dalam dua arah berbeda, tegak lurus, menggunakan dua pelarut dengan kepolaran berbeda. Contoh penggunaan dari KLT dua dimensi adalah pemisahan campuran senyawa polar dan nonpolar secara bersamaan, misalnya asam amino atau metabolit tumbuhan. Prinsip pengujian, prinsip pengujian dari KLT yaitu perbedaan afinitas atau daya tarik senyawa terhadap fase diam dan fase gerak yang menyebabkan senyawa bergerak dengan kecepatan berbeda sehingga terjadi pemisahan. Parameter yang diamati yaitu ada nilai RF. Nilai RF adalah rasio antara jarak yang ditempuh oleh noda senyawa terhadap jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik awal penotolan. Yang kedua ada jumlah dan pola noda. Jumlah dan pola noda adalah banyaknya noda atau pita yang muncul pada plat setelah pengembangan. Tujuannya menunjukkan jumlah komponen senyawa dalam campuran. Untuk interpretasinya, satu noda disebut senyawa murni, beberapa noda disebut campuran senyawa. Untuk parameter yang ketiga, yaitu ada warna dan intensitas noda. Pengertiannya, warna yang terlihat pada setiap noda setelah proses visualisasi dengan UV atau reaksi kimia. Tujuannya mengidentifikasi kelompok senyawa berdasarkan warna khas hasil reaksi. Untuk parameter yang keempat, yaitu jarak migrasi pelarut. Jarak migrasi pelarut adalah panjang lintasan yang ditempuh pelarut dari titik awal hingga garis pelarut. Tujuannya digunakan sebagai pembanding untuk menghitung nilai RF dengan akurat. Yang kelima, yaitu bentuk noda. Bentuk noda adalah bentuk fisik noda yang muncul, bulat, oval, memanjang, atau tidak beraturan. Tujuan dari parameter ini adalah menunjukkan keseragaman dan ketajaman pemisahan. Untuk interpretasinya yaitu noda bulat dan tajam pemisahan baik, dan noda melebar disebut pelarut tidak sesuai atau penotolan berlebih. Untuk keterangan yang keenam, yaitu ada kadar kandungan minyak atsiri. Kadar minyak atsiri adalah jumlah minyak esensial atau minyak volatil yang terkandung dalam bahan tanaman aromatik seperti daun, bunga, atau rimpang. Minyak atsiri merupakan komponen mudah menguap yang dapat diekstraksi dan diukur kadarnya untuk menilai mutu simpesia atau hasil olahan herbal. Metode pengujian dari kadar kandungan minyak atsiri adalah metode destilasi dengan air. Prinsipnya,
Sampel direbus bersama air, minyak atsiri yang ikut menguap akan dikondensasikan menjadi cairan, kemudian dipisahkan dari air karena tidak saling larut. Untuk metode yang kedua, yaitu ada metode destilasi dengan uap air. Prinsipnya, uap air panas dialirkan melalui bahan tanaman tanpa kontak langsung dengan air mendidih, sehingga minyak atsiri menguap bersama uap air, lalu dikondensasikan dan dipisahkan. Untuk poin yang ketiga, metode yang ketiga yaitu ada metode destilasi dengan air dan uap air. Prinsipnya itu kombinasi kedua metode di atas, sampel sebagian terendam air sementara uap juga dialirkan. Metode ini cocok untuk bahan keras, misalnya kulit kayu atau rimpang. Untuk metode yang keempat yaitu ada metode ekstraksi pelarut. Metode ekstraksi pelarut yaitu metode alternatif bukan standar farmakope, tetapi digunakan di penelitian. Prinsip dari metode ekstraksi pelarut yaitu minyak atsiri diekstraksi menggunakan pelarut organik, misalnya ether atau N-heksana, kemudian pelarut diuapkan hingga tersisa minyak. Metode ini cocok untuk minyak yang sulit diperoleh dengan destilasi. Prinsip pengujian dari kadar kandungan minyak atsiri yaitu pemanasan bahan bersama air atau uap air sehingga minyak atsiri yang bersifat mudah menguap ikut menguap bersama uap air. Kemudian, uap tersebut didinginkan atau dikondensasikan dan minyak atsiri dipisahkan dari air karena tidak saling larut. Untuk parameter yang diamati yaitu volume minyak atsiri. Volume minyak atsiri Volume minyak atsiri adalah parameter utama yang diamati dalam ujian ini. Diukur langsung dari alat destilasi setelah proses pendinginan dan pemisahan minyak dari air. Volume ini menjadi dasar perhitungan kadar minyak atsiri dalam persen. Untuk parameter yang kedua, yaitu ada berat bahan uji. Berat bahan tanaman simplicia yang digunakan untuk destilasi. Biasanya dalam bentuk bahan kering agar kadar air tidak mempengaruhi hasil. Untuk parameter yang ketiga, itu ada waktu destilasi. Lamanya waktu pemanasan atau proses destilasi biasanya 2 hingga 4 jam tergantung bahan. Mempengaruhi jumlah minyak yang teruapkan, waktu terlalu singkat, minyak belum keluar maksimal, terlalu lama, masih minyak bisa terdegradasi. Untuk parameter yang keempat, yaitu ada suhu pemanasan. Suhu harus cukup tinggi untuk menghasilkan uap air yang mampu membawa minyak atsiri, tetapi tidak terlalu tinggi agar senyawa tidak terurai. Biasanya suhu pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Untuk parameter yang kelima yaitu ada warna dan bau minyak. Warna dan bau minyak diamati secara organoleptik. Warna dan bau khas menjadi indikator kemurnian dan identitas minyak atsiri. Misalnya minyak kayu putih bening kekuningan, bau khas eukalipto. Baik, selanjutnya untuk keterangan yang ketujuh, itu ada kadar flavonoid total. Kadar flavonoid total adalah jumlah keseluruhan senyawa flavonoid seperti quercetin, rutin, katekin, dan lain-lain yang terkandung dalam satu bahan biasanya diekspresikan dalam ekuivalen terhadap senyawa standar. Metode yang digunakan dalam kadar flavonoid total yaitu metode kalorimetri dengan reagen AlCl3. Prinsip dari metodenya yaitu pembentukan kompleks antara ion aluminium Al3+ dengan gugus hidroksil pada cincin flavonoid. Prinsip pengujian dari kadar flavonoid total yaitu terbentuknya kompleks berwarna antara senyawa flavonoid dengan ion logam aluminium Al3+ dari reagen aluminium klorida AlCl3. Parameter yang diamati pada kadar flavonoid total yaitu absorbansi larutan sampel. Absorbansi larutan sampel adalah parameter utama yang diamati, menunjukkan intensitas warna kompleks flavonoid AlCl3 yang terbentuk. Diukur menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang kurang lebih 415. Semakin tinggi nilai absorbansi, maka semakin tinggi kadar flavonoid dalam sampel. Untuk parameter yang kedua, itu ada panjang gelombang maksimum. Merup- Merupakan panjang gelombang di mana absorbansi tertinggi tercapai. Ya. Untuk poin yang ketiga, itu ada waktu inkubasi.
Untuk parameter yang ketiga, yaitu ada waktu inkubasi atau reaksi. Waktu yang diperlukan untuk pembentukan kompleks antara flavonoid dan ALCL3 umumnya 30 hingga 60 menit pada suhu ruang. Untuk parameter yang keempat, yaitu ada konsentrasi standar. Digunakan untuk membuat kurva kalibrasi, absorbansi, bersama konsentrasi. Selanjutnya ada parameter volume dan konsentrasi reagen. Volume dan konsentrasi reagen adalah volume larutan AlCl3, NaNO2, dan NaOH yang ditambahkan harus konsisten, berpengaruh pada intensitas warna kompleks, sehingga perlu diamati dan dikontrol. Dan parameter yang keenam yaitu ada kadar konsentrasi atau kadar flavonoid total. Dihitung berdasarkan persamaan regresi dari kurva standar. Untuk parameter yang terakhir yaitu ada warna larutan. Diamati secara visual organoleptik untuk memastikan kompleks terbentuk. Warna biasanya kuning muda hingga kuning tua, tergantung kadar flavonoid. Warna yang terlalu lemah atau terlalu gelap bisa menunjukkan kesalahan volume reagen atau waktu reaksi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.